Oke, selanjutnya adalah latar belakang masalah. Jadi, yang pertama adalah perang Rusia dan Ukraina. Adanya pembatasan bahkan penghentian pasokan bahan keperluan impor. Oke, seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2022 silam, dunia sedang digemparkan lagi oleh invasi Rusia terhadap Ukraina. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya negara-negara, terkhusus juga PBB, mulai menghentikan ekspor impornya dengan Rusia. Sehingga semua negara yang ada di bawah PBB juga mulai menghentikan ekspor impornya untuk Rusia. Yang kemudian Rusia juga menutup bahan-bahan impornya dan juga bahan-bahan ekspornya seperti minyak juga. Nah, perang yang terjadi ini menyebabkan krisis di seluruh dunia, khususnya krisis ekonomi, sehingga banyaknya terjadi kenaikan harga atau inflasi di mana-mana. Lalu yang kedua, terdapat kenaikan harga minyak. Karena perang Rusia dan Ukraina ini, harga seluruh bahan-bahan pokok di dunia ini mulai meningkat, termasuk juga harga bahan bakar minyak. Melonjaknya harga minyak akibat dari perang yang naik, akibat perang sehingga naik. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya komoditas-komoditas minyak atau suplai-suplai minyak juga harus menaikkan harga-harganya sehingga harga minyak mulai tidak terkendali dan melonjak naik pesat sekali. Lalu selanjutnya ada pembahasan masalah atau identifikasi dan pembahasan masalah. Yang pertama adalah inflasi. Karena adanya perang, harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan hingga 4 kali lipat dari harga awal. Oke, pada harga awal atau 2020 hingga 2021, dicatat bahwa harga minyak awalnya adalah 1,3 hingga 1,9. Namun, karena adanya invasi Rusia untuk Ukraina, menyebabkan harga minyak itu naik hingga 4,3 hingga 4,4 per galon atau per tongnya. Sehingga ini menyebabkan banyaknya kerugian massal untuk para suplai minyak, khususnya para maskapai-maskapai penerbang yang memerlukan banyak sekali bahan bakar minyak. Nah, namun Southwest sendiri berhasil menanggulanginya dengan melakukan hedging, di mana ia mampu melakukan hedging harga bahan bakar minyak hingga mengurangi biaya sebesar 1,2 miliar US dollar dari harga yang harusnya dibayar, tapi dia bisa mengkeep atau meng-save uang itu. Hal itu dilakukan dengan melakukan kontrak hedging terhadap suplai minyak pada tahun 2021 karena sudah memperkirakan harga bahan bakar minyak akan naik, dan betul saja harga bahan bakarnya melonjak naik tinggi sekali. Oke, selanjutnya adalah latar belakang masalah. Jadi, yang pertama adalah perang Rusia dan Ukraina. Adanya pembatasan bahkan penghentian pasokan bahan keperluan impor. Oke, seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2022 silam, dunia sedang digemparkan lagi oleh invasi Rusia terhadap Ukraina. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya negara-negara, terkhusus juga PBB, mulai menghentikan ekspor impornya dengan Rusia. Sehingga semua negara yang ada di bawah PBB juga mulai menghentikan ekspor impornya untuk Rusia. Yang kemudian Rusia juga menutup bahan-bahan impornya dan juga bahan-bahan ekspornya seperti minyak juga. Nah, perang yang terjadi ini menyebabkan krisis di seluruh dunia, khususnya krisis ekonomi, sehingga banyaknya terjadi kenaikan harga atau inflasi di mana-mana. Lalu yang kedua, terdapat kenaikan harga minyak. Karena perang Rusia dan Ukraina ini, harga seluruh bahan-bahan pokok di dunia ini mulai meningkat, termasuk juga harga bahan bakar minyak. Melonjaknya harga minyak akibat perang sehingga naik. Hal ini kemudian menyebabkan
banyaknya komoditas-komoditas minyak atau suplai-suplai minyak juga harus menaikkan harga-harganya sehingga harga minyak mulai tidak terkendali dan melonjak naik pesat sekali. Pergerakan nilai tukar. Nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara ketika diperdagangkan atau diperjualbelikan dengan mata uang lain. Nilai tukar antara dua mata uang umumnya ditentukan oleh suku bunga, aktivitas ekonomi, produk domestik bruto, dan juga tingkat pengangguran di masing-masing negara. Nilai tukar akan terus berubah berdasarkan dengan penawaran dan permintaan. Apakah satu mata uang memiliki permintaan lebih tinggi daripada mata uang lainnya? Itu tergantung pada nilai yang membayar barang dan jasa atau sebagai investasi. Lalu ada exposure pada multinational company. Perusahaan multinasional atau MNC cenderung akan terkena dampak fluktuasi nilai tukar mata uang karena mereka beroperasi di berbagai negara dan terlibat dalam transaksi internasional. Exposure nilai tukar merupakan risiko yang dihadapi oleh MNC akibat dari adanya perubahan kurs falas. Menurut buku Jeff Madura, ada 3 jenis exposure. Yang pertama adalah exposure transaksional. Ini berkaitan dengan risiko yang muncul dari transaksi bisnis dalam mata uang asing. Yang kedua ada exposure fungsional. Ini merupakan risiko yang muncul karena perbedaan mata uang dalam pendapatan dan biaya operasional. Lalu yang terakhir ada exposure ekonomi. Ini menyangkut dampak jangka panjang dari perubahan nilai tukar terhadap daya saing dan posisi pasar MNC. Next ada hedging dan forward contract. Tapi sebelum kita masuk ke hedging dan forward contract, kita bakal jelasin dulu nih instrumen derivatif. Nah, instrumen derivatif ini adalah perjanjian yang ditetapkan antara dua pihak atau lebih yang digunakan untuk memperdagangkan sejumlah aset. Harga dari instrumen derivatif ini biasanya berasal dari fluktuasi suatu harga aset. Lalu next ada hedging. Hedgingnya apa sih? Hedging adalah suatu strategi yang digunakan oleh investor atau perusahaan untuk melindungi diri dari resiko kerugian akibat fluktuasi harga. Nah, ketika orang atau perusahaan ini memutuskan untuk melakukan hedging, mereka ini mengasuransikan diri terhadap peristiwa negatif yang mereka perkirakan akan terjadi. Jadi si Southwest Airlines ini mereka udah predik bahwa harga oilnya tuh bakal naik. Lalu salah satu opsi dari hedging itu adalah forward contract. Nah, forward contract ini adalah kontrak yang dibuat secara khusus antara dua pihak untuk membeli dan menjual aset di harga tertentu. Kontrak forward ini biasanya digunakan untuk melindungi nilai. Nah, nilai tersebut dikunci untuk periode tertentu hingga tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati kedua belah pihak. Baik, kali ini saya Jonathan Evan Sucayo dengan nomor NNP 130223086 akan mempresentasikan tentang soal bagaimana Southwest Airlines dapat mengoptimalkan strategi hedging bahan bakar untuk meningkatkan stabilitas finansial dan daya saingnya. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang soal ini. Ya, yang pertama, mari kita bahas tentang menentukan optimal hedge rasionya atau bisa disingkat sebagai OHR. Nah, dalam analisis ini kelompok kami itu menggunakan formula standar industri yang bisa dipertimbangkan gitu ya, antara harga spot, futures, serta volatilitas masing-masing. Nah, dengan perhitungan sebagai berikut yang tertampil di warna ungu ini, yaitu penentuan optimal hedge ratio, yang dimana kita dapat mengetahui korelasi antara spot dan futures price itu terdapat di angka 0,95 dan volatilitas harga spot 56,6% dan volatilitas harga futures adalah 45%. Sehingga kita itu dapat memperhitungkan dengan rumus di mana kita akan mengalik korelasi antara spot futures price itu kita kalikan dengan volatilitas harga spot yang dibagi dengan volatilitas harga futures. Tentunya kita akan menyelesaikan hitungan yang ada di volatilitas harga spot dan volatilitas
harga futures yang tadi dibagi. Kita bagi dulu, baru kita kalikan dengan korelasi antara spot dan futures price. Dan ketemu hasil 1,19. Nah, berdasarkan perhitungan ini dan mempertimbangkan begitu ya, kebijakan akan manajemen resikonya, kami itu merekomendasikan target hedge rasionya itu sekitar 75%. Nah, mengapa sih kelompok kami itu memberikan perhitungan 75%? Nah, target 75% ini tuh turun dari perhitungan optimal gitu ya, yang kita sudah hitung tadi dari OHR ini, yang ketemunya itu 1,19 atau kita bisa simpulkan sebagai 119% tuh. Nah, kenapa kita menurunkan sampai ke 75%? Kita memiliki 3 alasan. Yang pertama adalah keseimbangan risiko yang memiliki manfaat, di mana 75% itu memberikan perlindungan yang cukup terhadap kenaikan harga. Jadi kita memberikan perlindungan nih dengan memberikan 75% pada target hedge rasionya, supaya kita bisa cukup untuk melindungi terhadap kenaikan harga. Nah, menyisakan 25% exposure untuk memanfaatkan jika harganya turun. Jadi kita memberikan perlindungan pada saat harganya naik, dan kita juga memberikan perlindungan saat harganya turun. Yang kedua adalah pertimbangan biaya. Hedging di atas 75% itu meningkatkan biaya secara signifikan, sehingga 75% menawarkan perlindungan optimal dengan biaya yang masih manageable atau masih bisa di-manage. Nah, yang ketiga adalah praktik industri dan pengalaman historis. Nah, ada beberapa data yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai laporan-laporan yang sudah tertera. Nah, saya akan jelaskan di alasan yang ketiga ini mengapa praktik industri dan pengalaman historis ini masuk sebagai alasan mengapa kita memiliki target sebesar 75% itu tadi. Mohon maaf. Data historis menunjukkan 75% adalah sweet spot. Jadi sangat baik sekali dan konsisten dengan praktik terbaik di industri penerbangan. Jadi konsisten di angka 75% sangat baik untuk di industri penerbangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus yang berikutnya gitu ya. Di sini ada yang namanya strategi berlapis atau biasa kita kenal dengan layer strategi. Nah, sebenarnya layer strategi ini bagaimana sih sistemnya? Nah, kami itu mengusulkan gitu ya strategi berlapis atau yang kita biasa sebut dengan layer strategi dengan periode dan volume yang berbeda tentunya ya. Kita di sini memiliki periode 18 bulan, 12 bulan, dan 6 bulan. Nah, strategi ini itu memungkinkan Southwest Airlines itu dapat mendiversifikasi exposure resikonya secara temporal. Sehingga kenapa sih kita bisa membedakan ada yang 18 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 6 bulan. Tujuannya adalah untuk bisa mendiversifikasi exposure terhadap resikonya. Jadi tidak dipukul rata. Nah, di sini terdapat layer pertama, di garis pertama itu 18 bulan untuk periodenya dan memiliki persentase volume sebesar 40% yang jika kita kalkulasi maka akan ketemu hitungan sebagai berikut. Yaitu kita dapat melihat bahwa kita bisa mengalihkan persentase volumenya 40% dikalikan 75% dan 500 dan akan ketemu dengan volume galon itu sebesar 576,6 juta. Ya, jadi kita ketemunya tadi dengan kita mengalihkan. Lalu ada yang kedua, yakni adalah periode 12 bulan, yaitu persentase volumenya 20%. Dengan kalkulasi 20% dikali 75% yang menghasilkan volume galon 288,3 juta. Dan periode yang di 6 bulan itu persentase volumenya adalah 15%, yang dapat kita kalkulasi 15% dikalikan 75% yang menghasilkan volume 216,2 juta. Nah, setelah kita melakukan strategi berlapis ini atau layer strategi ini, kita bisa memperhitungkan forward price-nya. Nah, di sini teman-teman dan Bapak Ibu dosen bisa melihat di perhitungan forward price yang ada di sebelah sini, kita menggunakan formula
sebagai berikut gitu ya, yang dapat dituliskan dengan rumus F sama dengan S dikali kurung buka 1 ditambah kurung buka R tambah S kurung tutup dikali T kurung tutup. Nah, S itu adalah harga spot, lalu R adalah risk free rate-nya, dan S kecilnya, di situ ada 2 S, S yang besar adalah harga spot, dan S yang kecil adalah storage cost. Dan T adalah waktu di dalam tahun. Nah, di sini terlihat bahwa harga spotnya itu 3,10 dolar dengan risk free rate-nya 3% dan storage cost-nya sebesar 1%. Nah, sekarang kita akan istilahnya mulai melakukan rumus forward ini dengan perhitungan 18, 12, 6. Nampak cukup familiar periode yang sudah saya lakukan di strategi berlapis tadi atau layer strategi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa 18 bulan forward itu kita mendapatkan rumus sebagai demikian. 3,10 dolar akan dikalikan 1 kurung buka 1 ditambah kurung buka 0,03 ditambah 0,01 kurung tutup dikali 1,5 kurung tutup dan akan menghasilkan 3,31 dolar. Lalu lanjut ke yang 12 bulannya dengan metode yang sama tentunya, dengan 3,10 dolar dikalikan kurung buka 1 ditambah kurung buka 0,03 ditambah 0,01 kurung tutup dikali 1 kurung tutup. Ketemu hasilnya sebagai berikut, 3,22 dolar. Ya, mengapa bisa ditemukan 1,5, bisa ditemukan 1, itu kita melihat sebagai bulan yang di-defer yang kita simpulkan sebagai tahun. Nah, 12 bulan itu adalah 1 tahun dan 8 bulan adalah 1,5 tahun. Nah, berikutnya ada di 6 bulan. Sebagai rumus sebagai berikut, 3,10 dolar dikalikan kurung buka 1 ditambah kurung buka 0,03 ditambah 0,01 kurung tutup dan dikalikan 0,5 dan akan menghasilkan 3,16 dolar. Nah, dengan adanya forward contract ini kami itu menggunakan formula yang standar yang sudah saya jelaskan tadi, yang dapat mempertimbangkan harga spot saat ini, risk free rate, dan biaya penyimpanan. Hasil perhitungan menunjukkan variasi harga forward setiap periode hedging. Jadi bulan-bulan tersebut adalah periode hedgingnya. Nah, yang terakhir adalah alokasi gitu ya. Kita bisa melihat di strategi berlapis atau layer ini, kita melihat bahwa total hedging cost-nya itu sebesar 3.520,07 juta dolar. Jadi cukup besar sekali. Nah, dengan 3.520,07 juta dolar ini, kita itu berdasarkan alokasi volume dan harga forward yang telah dihitung. Jadi kita bisa melihat alokasinya itu sebesar ini untuk total hedging cost-nya. Nah, kesimpulannya strategi ini tuh akan membantu gitu ya Southwest Airlines dalam menstabilkan biaya bahan bakar, meningkatkan prediktabilitas arus kas, lalu memberikan keunggulan kompetitif dalam hal manajemen biaya. Nah, jadi demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Di nomor 3, bagaimana pengaruh hedging terhadap Southwest Airlines? Dengan yang pertama, dengan penghematan. Yang pertama ada asumsi kenaikan harga sebesar 10% dalam 18 bulan. Dan yang kedua ada harga pasar, di mana 3,10 dolar ini dikali 1,10 lalu ditemukan sebesar 3,41 dolar. Yang kedua ada perhitungan manfaat, yang dimana penghematan atau harga pasar dikurangi weight hedge price dikurangi volume weight hedge price yang sebesar 3,24. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan penghematan, yaitu 3,41 dolar dikurangkan dengan 3,24 dolar dikalikan dengan 1,081 juta. Hasilnya adalah 183,79 juta. Kesimpulannya, dengan melakukan hedging, perusahaan Southwest Airlines bisa menghemat biaya sebesar 183,79 juta.
Jadi, konklusi dari kasus tersebut adalah Southwest Airlines menunjukkan keunggulan strategis dalam menghadapi volatilitas pasar minyak global, terutama selama konflik Rusia-Ukraina tahun 2022. Nah, mantan CEO Gary Kelly mengantisipasi kenaikan harga minyak dengan mengamankan kontrak harga tetap. Perusahaan itu menerapkan strategi hedging efektif menggunakan forward kontrak dengan optimal hedge ratio 75% dan kontrak berjangka yang bervariasi. Nah, strategi ini itu bisa berpotensi menghemat 183,79 juta dengan asumsi kenaikan harga minyak 10% dalam 18 bulan. Hal ini memberikan stabilitas biaya operasional dan keunggulan yang kompetitif. Lalu, manfaat yang didapat dari strategi yang diambil itu adalah perlindungan terhadap volatilitas harga, efisiensi biaya yang dapat ditransfer ke harga tiket yang lebih kompetitif, serta stabilitas arus kas yang memungkinkan pengelolaan likuiditas dan keputusan investasi yang lebih baik. Baik, di sini kami akan memberikan rekomendasi dari kasus yang telah dijelaskan tadi. Nah, rekomendasi yang pertama yaitu diversifikasi instrumen derivatif. Nah, Southwest Airlines ini dan perusahaan lain perlu mempertimbangkan penggunaan berbagai instrumen derivatif seperti opsi dan kontrak berjangka untuk meningkatkan fleksibilitas dalam melindungi diri dari risiko pasar dan memastikan proteksi yang optimal. Yang kedua yaitu pemantauan dan evaluasi berkala. Strategi hedging harus terus dipantau dan dievaluasi agar tetap efektif dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Ini memungkinkan penyesuaian yang tepat waktu guna menjaga stabilitas keuangan. Dan yang ketiga adalah peningkatan transparansi dan laporan. Perusahaan harus meningkatkan transparansi dalam pelaporan aktivitas hedging, termasuk risiko dan dampak finansial. Ini akan meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.